Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'tana al-lisana bi afsahil kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. First of all, let's say thank to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercies and blessing, so we can attend and gather in this day in good condition. May salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to brightness, from the stupidity to cleverness, from jahiliyah to Islamiyah, namely Islamic religion, by saying Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. In this chance, let me introduce myself. My name is Muhammad Rizky Fadilah. I'm a student from Islamic Junior High School of Brilliant. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berkah ini, izinkan ana menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Menjaga Lisan dari Maksiat. Pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, dan istilah lain mengatakan mulutmu menentukan kualitas dirimu. Benar tidak hadirin? Dan masih banyak lagi istilah lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Salamatul insan fi khibzil lisani. Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Maksiat apa saja yang harus dihindari oleh lisan? Yang pertama, menjaga lisan kita dari ghibah atau bergunjing. Ghibah adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari oleh umat Islam. Hadirin, ada yang suka menggibah di sini? Insya Allah tidak ada. Betul hadirin? Apa itu ghibah? Secara etimologi, ghibah berasal dari bahasa Arab, yaitu ghaba yaghibu ghaiban, yang artinya ghaib atau tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah ialah kegiatan membicarakan keburukan orang lain atau bergunjing. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa dosa orang yang berghibah lebih besar daripada dosa orang yang berzina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa ya Rasul? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu ia bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain itu, diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling pertama masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Lalu maksiat lisan yang kedua adalah berdusta. Imam Al-Mawardi mengatakan dusta adalah penghimpunan seluruh kejahatan, pangkal dari setiap perbuatan tercela, karena dapat menimbulkan namimah atau adu domba. Sedangkan namimah dapat menimbulkan kebencian dan kebencian akan membawa pada permusuhan. Bisa jadi perperangan antar saudara senegara disebabkan karena ulah tangan manusia yang mengakibatkan adu domba. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita agar kita berkata yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikir terlebih dahulu dan karenanya ia terjatuh ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu marilah kita jaga lisan kita dari ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dan yang menyebabkan kita masuk neraka. Demikian yang dapat ana sampaikan, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. That's all. I'm sorry for my mistake. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Karena like, subscribe itu gratis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.